wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Bersama-sama kita dengan keluarga ini, dengan anak, ipar, mertua dan semua keluarga besar almarhum. Bersama-sama kita kumpul untuk melaksanakan yang disebut dengan takziah. Takziah itu fungsinya pertama kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Laulal amwat laulal ahya lahalakal amwat. Kalau bukan karena orang yang masih hidup, celaka orang-orang yang sudah meninggal. Kenapa celaka? Karena orang meninggal itu sangat membutuhkan doa. Maka kalau bukan kita yang masih hidup ini, maka berbahaya itu orang-orang yang meninggal. Makanya dituntut kalau ada orang meninggal dunia, ayo sama-sama kita beramai-ramai kita bacakan doa, bacakan tahlil. Sekarang ingin saya mau sampaikan apa itu isi tahlil, ya. Tahlil dari kata halala yuhallilu tahlilan. Artinya itu memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Maka kalau orang meninggal dunia, Ibu, yang dibisikkan di telinganya itu la ilaha illallah. Cukup sampai situ. Jangan disambung lagi Muhammadur Rasulullah. Cukup sampai la ilaha illallah. Kalau dia sudah bisa ucapkan, misalnya dia ucapkan la ilaha illallah, sudah bisa dia ucapkan sekali, maka kita berhenti. Tidak usah lagi bicara yang lain, tidak usah lagi bicara dunia, tidak usah lagi diajar, dikasih ingat anak, istri dan sebagainya. Maka yang terpenting ketika menjaga orang yang mau meninggal dunia itu, Bu, kita dalam keadaan tenang. Diupayakan tidak ada suara, ya. Karena orang meninggal dunia itu, Ibu, bapak belum pernah meninggal. Ibu-ibu juga, saya juga belum pernah mati. Tapi kalau kita melihat kejadian orang sakaratul maut itu, mereka membutuhkan konsentrasi. Karena pada saat itu banyak godaan yang datangnya dari setan. Ada setan yang menyerupai ibu. Coba bayangkan, Pak. Ada setan yang menyerupai bapak kita yang sudah meninggal. Datang dari sebelah kanan seorang yang paling kita cintai. Siapa? Bapak. Dia katakan, "Hai anakku, bapak ini sudah duluan meninggal. Saya sampaikan kepada kamu sebelum kau mati ini, keluar dari agama Islam. Tidak benar." Kalau orang yang terpedaya dengan itu, dia sangka itu bapaknya betul. Ruh bapaknya, padahal itu godaan setan. Itu dijelaskan dalam hadis. Akhirnya dia keluar dari agama, na'udzubillah. Tidak mempan dengan ayah, datang dari sebelah kiri orang yang paling kita cinta di dunia ini. Siapa? Mama kita, ibu kita. Dia juga bicara begitu. Maka godaan-godaan seperti ini, Pak, itu kita tangkis dengan cara berzikir kepada Allah. Kita antar orang yang meninggal dunia, la ilaha illallah. Kalau dia sudah ucapkan, tahan sampai di situ. Man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Maka kalau dia sudah ucapkan, diam sudah. Jangan lagi datang anaknya. Datang anaknya bisik-bisik lagi.
Papa istighfar, papa tidak usah. Itu sudah lewat. Istighfar itu sebelum meninggal, ya. Tidak usah disuruh istighfar. Harusnya dia sebelum dia rasa-rasa sudah mau meninggal atau sudah dekat-dekat waktunya, dia sudah istighfar, berbanyak mohon ampun sama Allah. Ya. Maka dijaga itu anak-anak. Jangan nanti datang anaknya turun dari mobil. Begitu turun dari mobil, dia bisik lagi di telinga bapaknya. Orang sangka dia sudah bisik apa? La ilaha illallah. Apa yang dia bisik di telinga bapaknya? Bapak, satu pesan saya, pertahankan napas. Astagfirullah. Dia bilang, Bapak, orang kira dia mau bicara la ilaha illallah. Pertahankan napas. Bagaimana napasmu ditahan? Tidak bisa kasihan ditahan lagi. Orang sudah mau meninggal dunia, la ilaha illallah. Ibu-ibu saksikan. Ibu-ibu, kalau kita mau rasakan bagaimana aurah kematian itu, datang di acara orang yang sudah mau meninggal. Di sana sudah sakaratul maut. Pergi kita, supaya kita bisa lihat langsung bagaimana siksanya, bagaimana menderitanya, bagaimana orang itu harus berjuang sendiri. Tidak bisa lagi bantuan apa-apa, Pak. Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri kita mau mati ini. Kalau seandainya mau mati ini bersama panggil teman, tunggu dulu, saya panggil dulu papaku, panggil dulu mamaku, tidak bisa. Tidak ada yang bisa menemani lagi saat itu. Maka ketika kita sudah lepas, kita punya nyawa, oleh keluarga kita mulai disolatkan. Orang tanya, Ustaz, bagaimana perasaan orang meninggal? Dijelaskan dalam beberapa riwayat. Orang meninggal itu bapak-bapak, ibu-ibu, dia seolah-olah tidur. Dia tidak sadari bahwa dia sudah meninggal. Dalam keadaan tidur itu dia melihat seolah-olah dia mimpi. Dia lihat orang menangis, anaknya menangis. Dia heran, kenapa orang menangis? Dalam mimpinya itu. Ternyata dia sudah meninggal. Begitu orang meninggal, dia lihat badannya diangkat ke kamar mandi, ke tempat pemandian, dikasih mandi. Dia lihat semua siapa yang kasih mandi dia. Kemudian dia diantar, dikafani, disolatkan di masjid. Itu masih mimpi dia rasa. Kemudian dibawa ke dalam kubur. Sampai di alam kubur, orang sudah pulang, maka datanglah malaikat. Saat itu dia terbangun. Ya ruddur ruh, Allah kembalikan ruhnya. Dia baru sadar, ternyata apa yang dia alami itu bukan mimpi. Dia terbangun. Dia rasakan, oh tadi coba mimpi, sekarang saya sudah sadar. Dia mulai periksa, ternyata sudah tidak ada pakaiannya. Mana pakaianku, mana bajuku, mana celanaku. Dia sadar, berteriak. Semua orang yang dia sayang, dia berteriak. Tidak ada lagi yang bisa mendengar. Saat itu kita tahu bahwasanya betul-betul kita sudah mati. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, semua kita mau mati. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Oleh karenanya, ayo. Pertama-tama setelah orang meninggal dunia, kita bacakan la ilaha illallah. Kita ditalkin. Setelah ditalkin, apa itu lakana? Lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Talkinkan orang yang mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Apa isinya talkin? Diajar dalam kitab Nuruz Zolam. Ada satu kitab namanya Nuruz Zolam, cahaya kegelapan. Itu karangan seorang ulama besar Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ini satu-satunya orang Indonesia yang pernah jadi imam di Masjidil Haram. Jadi imam, Pak. Masya Allah. Ya, zaman itu. Kalau sekarang mudah-mudahan lagi ada imam-imam nanti dari Indonesia. Amin. Mudah-mudahan yang dari Parigi jadi imam di Masjid Haram. Apa yang terjadi? Dia menulis kalimat. Menulis dalam kitab Nuruz Zolam itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Pertanyaan kubur, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Bukan cuma ditanya begitu. Kita tidak bisa jawab kalau selama di dunia ini Allah ini cuma jadi hiasan. Mana hiasan itu? Allah itu, Allah Muhammad cuma ditaruh di dinding di rumah. Allah Muhammad cuma jadi hiasan dinding. Allah itu tidak bisa kita jawab di kubur kalau Allah itu cuma di mulut kita. Lain di mulut, lain di hati. Allah itu kalimat Allah harus benar-benar meresap dalam hati kita.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Sekarang kita mau tes kita punya iman. Tes. Coba berduduk. Duduk kita habis berzikir, sebut Allah. Allah, Allah, Allah atau la ilaha illallah. Kalau tidak bergetar kita punya perasaan, tidak biasa-biasa saja Ustaz. Berarti masih kotor. Kasih bersih lagi, itu businya masih kotor. Ya. Masih banyak nodafa. Masih banyak bicara-bicara kotor. Masih banyak memaki orang. Harusnya kalau bicara Allah bergetar hati. Goyang itu orang. Makanya jangan heran biasa ada orang berzikir itu. Baru kita ketawakan, besok gila itu orang berzikir. Ada orang berzikir, dia gila saudara. Tidak gila. Dia itu hanyut dalam getaran itu. Tidak bisa ditahan itu Pak. Cuma jangan dibikin-bikin. Mulai dari pertama, la ilaha illallah, la ilaha itu memang so salah. Dari pertama memang dia bikin memang itu la ilaha illallah, la ilaha. Tetapi coba dari pertama saja, biasa saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama itu hati semakin rindu sama Allah. Seolah-olah Allah itu nyata di hadapan kita. Dia tidak bisa lagi kita tangani. Ada orang yang sampai bergetar Pak. Allah, Allah, Allah. Ya itu betul-betul Allah itu masuk dalam hatinya. Maka ketika dijawab, coba kalimat Allah ini. Kalimat Allah ini bisa membuat dunia dan segala isinya ini hancur lebur dengan hanya satu kalimat Allah. Nabi kita Muhammad ketika berada di sebuah pohon habis sholat zuhur, beliau berbaring-baring di bawah pohon. Tiba-tiba ada seorang kafir namanya siapa? Daksur. Daksur datang, hulus dia punya pedang, cabut pedangnya, langsung ditaruh di lehernya Nabi Muhammad, ditaruh di sini. Muhammad, kemarin kau saya mau bunuh banyak teman-teman, banyak umatmu, banyak pengikutmu yang lihat. Tapi hari ini kau sendiri, siapa yang bisa tolong? Sementara ini Pak, parang sudah di leher. Siapa yang bisa tolong engkau wahai Muhammad? Maka ketika itu Nabi cuma menjawab Allah. Satu kalimat Allah saja, itu pedang jatuh. Daksur gemetar. Bagaimana kalimat Allah bisa membuat pedang itu jatuh? Itu luar biasanya. Nah sekarang itu sudah orang pakai jadi tenaga dalam, ya, pengisian apa semua itu, tapak suci, tapak wali, tapak ini, asal jangan tapak gatal, ya. Pokoknya semua itu isinya zikir, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, berikutnya bagaimana kalimat Allah ini betul-betul masuk ke dalam hati. Kita bawa lagi masuk ke dalam rumah. Dalam rumah kita mulai tahlil. Mari. Apa isi tahlil? Nah ini yang penting supaya kita jangan sampai bilang gak usah tahlil. Jangan lihat tahlil itu dari casingnya, lihat isinya. Ya, memang kita cari dalam Al-Quran tidak pernah ada dibilang, orang Islam kalau ada yang meninggal kamu bertahlil. Memang tidak ada dalam Al-Quran. Atau dalam hadis Nabi suruh kita bertahlil. Tetapi dari isyarat-isyarat Nabi, beberapa kali Nabi datang di acara penguburan, Nabi selalu bikin itu. Mana? Suatu ketika Nabi SAW pergi ke kuburan. Tiba-tiba Nabi tunduk. Sahabat semua tunduk. Lalu ketika selesai dikubur, Nabi mengatakan, kalau seandainya kalian mengetahui, kalian melihat, kalian bisa dengar kejadian yang terjadi di alam kubur, niscaya kalian tidak akan lagi bisa makan dan minum. Tidak enak lagi makan dan minum. Ini sengaja Allah tidak kasih lihat sama kita. Kalau bunyi tengah malam itu, anjing tiba-tiba meraung, beda itu anjing yang kelaparan atau anjing bagonggong orang, beda itu. Ya, ada orang berpiara anjing, ada orang lewat dia gonggong, itu beda. Ada raungan anjing yang menyayat hati, itu berarti anjing itu mendengar orang yang dicambuk, disiksa dalam kubur. Nauzubillah. Kita manusia ini tidak dikasih dengar sama Allah.
Seandainya Allah kasih dengar, aduh, tidak mampu lagi loh. So tidak ada hati kerja, tidak ada hati makan, tidak ada hati minum. Melihat betapa siksanya orang disiksa di alam kubur. Maka Nabi saat itu langsung duduk di bagian kakinya, di bagian kepala. Nabi membaca apa? Alif Lam Mim Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Nabi bacakan di kepalanya. Kemudian Nabi pindah ke kakinya. Nabi baca Amanar Rasulu bima unzila ilaihi sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai seterusnya. Maka isinya tahlil itu pertama Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi suruh baca Al-Fatihah semua. Apa itu Al-Fatihah? Al-Fatihah umul kitab. Al-Fatihah itu ibunya Al-Quran. 30 juz, 114 surah, 30 juz, 114 surah. Maka di dalam itu ada ibunya, induknya. Apa induknya? Al-Fatihah. Dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, 7 ayat. Karena menurut Imam Syafi'i Al-Fatihah itu masuk Bismillah. Maka kalau orang-orang ahlu sunnah Imam Syafi'i takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dikasih besar suara. Nah kalau mazhab Maliki Hanafi, mereka tidak memasukkan Al-Fatihah dalam Bismillah dalam Al-Fatihah. Maka kalau imam di Masjidil Haram biasa kita dengar Allahu Akbar, diam. Padahal dia baca Bismillah, tapi Bismillahnya tidak dikasih keluar. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu orang Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Bukan orang tidak pakai Bismillah, pakai Bismillah. Sekarang apa yang kita pakai? Ya kita pakai yang sesuai mazhab kita. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, seterusnya. Kalau dalam sholat surah-surah itu tak salah-salah, tak bale-bale kita baca, sah sholat. Asal jangan Al-Fatihah tak bale-bale. Kalau Al-Fatihah rusak semua sholat. Karena Al-Fatihah itu rukun sholat. Apa artinya rukun? Tidak sah suatu pekerjaan kalau rukunnya tidak sah. Maka kalau orang sholat tidak hafal Al-Fatihah, sekarang Ustaz, saya tidak hafal Al-Fatihah, pakai kertas boleh. Tapi setelah lalu juga ada orang Islam tidak hafal Al-Fatihah, ya, sama pi masuk ulang TK juga. Anak TK hafal Al-Fatihah, tapi dia tidak hafal. Oke, pakai alat bantu, pakai Al-Fatihah, pakai pelampung orang bilang. Dia lihat sini Bismillahirrahmanirrahim. Asal jangan pakai HP, pakai kertas. Ada orang saya ajar tulis itu Al-Fatihah, dia bilang Ustaz, ada HP. Pakai HP saya. Pas Bismillahirrahmanirrahim, punya HP. Rusak sholat. Dia bilang kenapa? Saya pakai HP, pakai kertas. Ya. Tidak bisa pakai kertas, tidak hafal Al-Fatihah. Apa yang diucapkan? Misalnya begini. Ada orang baru masuk Islam. Hari itu begitu dia basyahadat, tiba-tiba azan, dia sudah wajib sholat karena dia sudah masuk Islam. Sering kejadian itu. Saya kasih masuk Islam orang di akhirat sana. Pas azan, sholat. Apa saya mau baca Ustaz? Bilang saja Allah. Jadi dia Allah. Selama sholat itu dia Allah saja. Ya. Tapi tidak boleh untuk kita yang sudah lahir dari Islam. Ya, sudah lahir Islam masih begitu juga. Al-Fatihah. Itu yang kita baca di tahlil. Kedua setelah Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, yang istilah orang tua disebut dengan 3 qul. 3 qul. Kalau dia bilang 4 qul, berarti tambah qul ya ayyuhal kafirun. Ustaz, saya ada begini, saya bilang baca 3 qul. Sudah Ustaz. Cepat sekali. Dia bilang sudah saya baca tadi 3 qul. Oh, bagaimana bisa begitu? 3 qul itu maksudnya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu baca Al-Fatihah lagi, setelah itu Alif Lam Mim. Alif Lam Mim yang saya baca tadi. Setelah itu dalamnya ada ayat kursi. Nah, ini perlu dijelaskan.
Ayatul Kursi. Apa itu ayat kursi? Ayat kursi itu ayat yang dahsyat sekali. Saya mau cerita bagaimana sejarah turunnya ayat kursi. Suatu saat ketika ayat kursi itu turun, biasanya ayat-ayat lain yang bawa sama Nabi Muhammad itu malaikat Jibril sendiri. Malaikat Jibril sendiri datang sama Nabi Muhammad, bisa menyerupai manusia, kadang dia menyerupai macam-macam, kadang cuma bentuk suara saja. Kalau malaikat Jibril antar wahyu sama Nabi Muhammad. Tapi special edition. Tapi spesial untuk ayat kursi, Nabi kita Jibril itu dikawal 70.000 malaikat. 70.000 malaikat mengawal Jibril menurunkan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu 70.000 malaikat turun bersama malaikat Jibril. Saking itu Pak, setan, ifrit, jin itu di langit heboh. Mereka mengatakan mulai saat ini habislah harapan kita untuk menjerumuskan manusia. Tidak ada lagi cara kita, upaya kita untuk membuat manusia itu mengganggu manusia, merasuki manusia, tidak ada bisa lagi. Sebab apa? Karena Allah sudah turunkan ayat kursi. Jadi bapak-bapak, ayat kursi itu ayat pelindung diri kita. Cuma jangan ayat kursi ini cuma jadi hiasan. Cuma taruh ayat kursi di rumah. Dia bilang apa itu ada ayat kursi di situ. Biar ayat kursi 10 biji kau taruh dalam rumah, kalau tidak pernah dibaca-baca masuk setan. Itu ayat kursi harus dibaca. Berapa kali? Minimal setiap habis sholat. Setiap habis sholat baca ayat kursi. Baru diri kita aman. Aman dari gangguan jin, setan. Hati-hati Pak. Sekarang ini musuh nyata kita ini, musuh Allah sudah bilang, fattakhidhuhu aduwa, jadikanlah setan itu musuh yang nyata. Musuh kita itu cuma satu. Bukan kita waktu musuh dengan manusia. Orang sekarang tidak. Setan dia jadikan teman, manusia dia jadikan musuh. Padahal semua manusia ini kita punya saudara. Yang kita punya musuh cuma satu, setan. Maka setan akan kalah. Setan akan bertekuk lutut dengan orang-orang yang sering membaca ayat kursi. Insya Allah. Mudah-mudahan kita rajin baca itu. Wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kalau bisa sampai 10 kali, 10 kali. Berikutnya masuk setelah ayat kursi Al-Baqarah akhir, lanjut dengan mulai kita membaca afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud la ilaha illallah hayyun ma'bud la ilaha illallah hayyun baq. Mulai la ilaha. Biar ibu-ibu yang di dapur harus apa ucapkan. Kenapa? Karena pada saat mengucapkan la ilaha illallah, orang ini dibawa oleh imam, sama-sama membuat satu energi. Kita akan menembus alam gaib, kita akan menembus kubur. Tidak ada kekuatan yang bisa menembus alam kubur itu, alam barzah. Sekarang begini, kita tahlil untuk apa? Kirim doa sama almarhum ini misalnya. Baru kalau cuma satu orang, cuma Pak Imam sendiri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang lain cuma Pak dia. Bagus kalau balik, Ali juga tak tidur. Semua tak tidur. Harusnya rame-rame. Kenapa pada saat la ilaha illallah itu kita sementara kekuatan full power. Ayo semua. Kalau perlu Pak Imam itu pegang cambuk barangkali. Jangan cuma saya sendiri. Baswara juga kamu. Kamu tidak baswara baru makan cucur banyak. Bungkus lagi. Baru tiada baswara. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu habis batal, kemai pembungkus. Tadi tiada baswara. Pembungkus ulang. Ya? Maka la ilaha illallah. Macam-macam Pak. Ya? Yang intinya Pak Imam itu kepala rombongan. Dia bawa kita, ayo kita kirimkan Al-Fatihah. Tidak ada yang bisa tembus sama almarhum ini. Mau pakai apa ke sana? Mau pakai satelit?
biar satelit di atasnya palapa tidak bisa tembus. Mau pakai HP, mau pakai apa? Tidak ada yang bisa tembus. Yang bisa tembus cuma kalimat itu tadi, Pak. Maka kita la ilaha illallah ranga-ranga, ya, tembus. Bagaimana tembusnya itu? Suara kita ini coba kita lihat. La ilaha illallah. Kemana suara kita? Atau kita berteriak Allah, kemana hilangnya suara kita? Berarti suara kita ini kembali kepada sang pemilik suara. Kalau seandainya tahlil kita tidak sampai, la ilaha illallah, tak pantul macam di gunung, la ilaha illallah, la ilaha illallah, macam kita di ruangan, pantul kemana? Berarti kita punya doa tidak sampai, karena itu doa cuma tak pantul ulang sama kita. Tapi selama ini orang bertahlil, la ilaha illallah, los ke sana. Ada satu kejadian, mungkin pernah dengar terjadi di Pari. Dia dikatakan itu meninggal, prima laut meninggal. Sudah dicari-cari tidak dapat 1 minggu. Rupanya dia tak apung-apung, Pak. Terapung-apung ada satu kayu. Apa yang dia rasakan? Setiap malam habis maghrib dia rasa kenyang. Kenyang, dia cium dulu bau dupa, tiba-tiba perutnya langsung kenyang. 7 hari begitu terus. Ternyata orang di rumah itu Pak tahlil akan terus dia selama itu. Ternyata dia pulang selamat, Pak. Padahal sudah dibatahlil akan. Dan dia buktikan ternyata tahlil itu bisa sampai, dan saya rasakan. Itu orang yang hidup sudah menceritakan. Bagaimana lagi Bapak Ibu? Ya, mudah-mudahanlah kita tahlil jangan sampai putus. Setelah la ilaha illallah, apalagi yang dibaca? Subhanallah wa bihamdihi. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah persiapan kita ketika meninggal dunia. Baik, kita ini mau mati, kembali ke urusan takziah. Satu, kita ini rata-rata orang yang meninggal sekarang ini, kalau ada orang sampai 80 tahun umurnya sekarang, sampai 70 tahun umurnya, banyak-banyak bersyukur sama Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau umur sudah 70, 60 itu nikmat besar. Karena berdasarkan penelitian sekarang ini, manusia sekarang cepat mati. Ya, rata-rata orang meninggal itu pralansia. Kalau lansia itu 60 tahun lanjut usia. Sekarang orang meninggal dunia itu 40, 30, 47, 57. Ya. Setengah mati sekarang orang tembus 60. Baru sekarang ini mati itu musim-musim. Macam musim durian. Sekarang ini musimnya sopir Palu Parigi. Belum lama Om Uji meninggal dunia. Sopir Palu Parigi masuk lagi Aco. Nah, di Pembolowo, Aco Ireng. 2 hari berikutnya Om Darlan sana di Logo meninggal juga. Jadi saya main-main sama Is. Ini urusannya sopir. Jangan urusan. Om Is banyak di Biaro. Saya ini musimnya sopir meninggal. Jadi begini, mati ini kalau dilihat secara sunnatullah, mohon maaf, secara matematika, secara sunnatullah, orang tua lebih dulu mati dari anak muda. Betul? Kenapa? Karena orang tua tidak mungkin balik jadi muda. Tapi orang muda dia mau jadi tua dulu baru mati. Tapi kalau orang tua, muda, remaja, muda, tua, mati, itu tangannya. Maka orang tua harusnya lebih banyak bersiap untuk mati. Walaupun mati tidak pakai usia, ya. Tetapi orang tua harus, semakin tua orang harusnya semakin banyak di masjid. Jangan semakin tua semakin nasoa, semakin tua semakin kejam, semakin cerewet. Padahal umur sudah makin tambah. Ya, harusnya semakin umur bertambah harusnya lebih banyak sedekah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sekarang cari gampang-gampang saja. Baik, sebagai akhir ceramah, tidak panjang-panjang ini. Kita cari amalan yang gampang-gampang saja. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sekali-kali tidak memberatkan kamu. Kalau Allah kasih berat kita ini, Ranga, tidak mampu kita ini. Misalnya Allah bilang harus kamu, baru kita umatnya Nabi Muhammad. Kita ini umat yang paling gampang. Saya mau kasih contoh. Umat terdahulu
umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Sulaiman, mereka itu kalau ibadah sholat harus di tampanya. Misalnya sudah ditentukan kalau sholat di masjid, ya zaman dulu tidak boleh tanpa lain. Nah kita umatnya Nabi Muhammad di masjid pahalanya banyak, tapi kalau kita dalam keadaan terbatas tidak ada waktu di rumah bisa. Cuma umatnya Nabi Muhammad yang bisa sholat dimanapun, sementara kerja di kebun bisa sholat, di pantai bisa sholat, di perahu, di oto, di pesawat bisa sholat. Cuma umatnya Nabi Muhammad dikasih kesempatan oleh Allah begitu. Berikutnya, umat kita, umatnya orang-orang terdahulu, mereka itu kalau berbuat dosa, kalau misalnya mereka berbuat dosa, tak tulis Pak di pintu itu. Misalnya mereka tadi malam habis berzina, mereka tadi malam habis main judi, tak tulis langsung di pintu rumahnya itu, si fulan Muhammad Nur Damar habis main judi. Tidak bisa dihapus, karena itu datang dari Allah. Kecuali dia istighfar, mohon ampun, baru tahapus sendiri. Nah kita umat Nabi Muhammad tidak pernah begitu. Orang tidak tahu itu orang. Cuma jangan lagi Allah sudah tutup kita punya dosa, kita buka lagi. Mana Allah sudah tutup? Misalnya contoh, kita habis main judi tadi malam. Skut, tidak boleh cerita orang. Karena Allah sudah maafkan berarti, ya sudah minta maaf, sudah beristighfar sama Allah. Ini tidak. Dosa yang sudah dimaafkan oleh Allah dia cerita ulang. Ya, itu betul-betul belum orang tobat. Dia kasih tahu anaknya, oh belum apa-apa kamu penakal ini. Ya, kamu penakal tiada apa-apanya dibanding papa dulu. Kamu sekarang cuma curi ayam, papa lalu curi kambing, mutilasi sapi papa lalu. La ilaha illallah. Mudah-mudahan mutilasi itu tidak ada di olaya. Amin. Bayangkan heboh mutilasi sapi ini. Olaya, la ilaha illallah. Astagfirullah. Ini manusia-manusia yang begini ini, aduh ya Allah ya Rahman. Tidak ingat mati barangkali ya. Tidak ingat mati. Jadi kalau sudah Allah sudah tutup, jangan lagi dicerita. Oh belum apa-apa kamu itu, ilmu ceweknya kamu. Kalau papa dulu, oh semua cewek sudah apa ini? Yang sudah Allah sudah tutup, dia buka. Nah, sudah dimaafkan oleh Allah. Umatnya Nabi Muhammad begitu. Umatnya Nabi Muhammad tidak pernah diumumkan oleh Allah. Cuma kita punya salah sendiri, harus istighfar sama Allah. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini mau mati semua. Ya, umur kita ini berapa lama? Kalau kita punya umur 70 tahun, coba lihat perbandingan dunia dengan akhirat. Satu hari dunia, satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun di akhirat saja. Di dunia, satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Pernahkah kita hidup? Adakah orang hidup 1000 tahun? Kecuali nabi terdahulu, ada yang 1000 tahun. Kita punya umur sekarang ini 70 tahun. Kalau satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia, berarti kalau kita punya umur 70 tahun, kita itu di dunia cuma 1 jam. Kita tinggal di dunia ini cuma 1 jam rata-rata. Kalau orang umurnya 70. Kalau orang umurnya 40-30 meninggal dunia, berarti cuma setengah jam di dunia. Nah di waktu yang cuma setengah jam ini, 1 jam ini, relakah kita korbankan dengan waktu yang lama? Kita di dunia ini cuma 1 jam, baru kita maksiat sama Allah. Kita di dunia ini cuma 1 jam, baru kita main judi, main curi, narkoba, padahal cuma 1 jam. Padahal di waktu yang 1 jam ini efisiensikan waktu, kita kejar 1 jam ini. Mudah-mudahan dalam waktu 1 jam ini semua selamat kita. Tidak ada apa-apanya dunia ini bapak-bapak ibu, ya. Tidak ada apa-apanya. Kita ini dikasih waktu 1 jam oleh Allah, ayo berbuat baik. Almarhum ini, mata adri nafsun madza tamutu gadah, wa mata adri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada manusia yang tahu di bumi mana dia meninggal. Almarhum ini contohnya, lahir di Makassar, besar di Makassar, akhirnya dapat jodoh di Parigi, di Olaya, meninggal di sini. Kita ini belum tahu, besar di Olaya, menikah di Olaya, pergi Morowali, meninggal di Morowali. Ya, bagus kalau meninggal. Ada juga orang besar di Parigi, lahir di Parigi, meninggal di Mekah, di Madinah. Ya, ada yang dari sana selalu pulang ke
karena keluarga itu. Lahir di Sanger, merantau ke Salufula, ya, Salufula alias Kayu Boko. Berangkat haji melalui saya, berangkat umroh, saya daftar, dia berangkat umroh, dia mau umroh saya. Padahal dia mau mati di sana. Saya bilang iya nanti saya daftar, pergi bawa umroh. Om Umar Lalo kalau kita kenal, pergi bawa umroh di sana, meninggal di Madinah. Berarti mati rahasia. Kita ini belum tentu meninggal di Paris. Saya belum tentu meninggal di Paris. Maka baik-baik saja kita hidup di dunia ini. Ya tidak ditahu. Intinya ayo berbaik-baiklah dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Sekarang ini banyak orang sukses hubungan dengan Allah. Tiap hari dia sholat, mengaji, sedekah dan sebagainya. Tapi dengan manusia dia rusak. Ya. Padahal survei membuktikan kalau kita salah banyak dengan orang, Pak, susah kita mati. Coba lihat, orang yang susah mati itu rata-rata karena apa? Masih punya utang. Berarti masih ada hubungan dengan manusia. Susah mati kenapa? Serobot tanahnya orang. Nah ini banyak. Orang yang tukang serobot tanah sebelum dia mati, dia dikena stroke dulu. Itu sudah jaminan siapa? Siapa yang kena stroke pertama? Saya mau cerita ini sedikit. Yang pertama dapat stroke itu malaikat Nabiullah Sulaiman. Nabi Sulaiman bilang begini, ya Allah, macam sudah saya di dunia ini timbul kesombongan. Tidak ada lagi manusia yang lebih kaya dari saya. Nabi Sulaiman itu jangankan semua dia bisa perintah, Pak. Perintah laut, perintah ini, perintah jin, perintah ini. Akhirnya suatu saat dia bilang sama Allah, ya Allah, saya mohon pamit. Hari ini saya mau tanggung makan semua makhluk hidup. Coba bayangkan. Saking kayanya Nabi Sulaiman, dia bilang, ya Allah, engkau kan pemberi rezeki. Tapi saat hari ini saya yang traktir semua makhluk di dunia ini. Kata Allah, Sulaiman, mampu kau? Mampu ya Allah. Apa yang terjadi? Berikan saya waktu 2 hari. Di waktu 2 hari itu Nabi panggil semua jin, ya, manusia. Ayo kita kumpul makanan sebanyak-banyaknya, karena saya yang akan tanggung rezekinya hamba-hamba Allah ini 1 hari. Apa yang terjadi? Pas hari kedua makanan itu jumlahnya 1 gunung, macam gunung besarnya itu makanan, Pak. Macam gunung itu besarnya makanan. Tiba-tiba Nabi Sulaiman katakan, ya Allah, saya sudah siap kasih makan seluruh manusia yang ada di dunia, seluruh makhlukmu yang ada di dunia. Kata Allah, sudah siap? Siap. Wahai ikan yang ada di laut, hari ini kalian naik ke darat, karena hari ini saya tidak kasih makan kamu, kata Allah. Naik semua ikan, Pak, 1 gunung habis. Baru ikan yang hantam itu 1 gunung habis. Nabi Allah, belum manusia tidak dapat bagian. Binatang-binatang lain tidak dapat bagian. Kata Allah, kata Sulaiman, ya Allah, saya mengaku kalah ya Allah. Ternyata kita manusia ini miskin. Walaupun kita kaya, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Nabi Sulaiman sudah kasih contoh. Akhirnya Allah utus 1 orang malaikat. Wahai malaikat, siapa yang paling jago malaikat di sini? Dia bilang itu yang paling jago. Sini, datang. Kau masuki badannya Nabi Sulaiman, kasih sakit dia, kasih tidak bergerak badannya. Maka itu malaikat berubah menjadi angin. Itu yang disebut Rihul Ahmar, angin merah. Mana angin merah, Bu? Kalau siang menjelang pertukaran malam, siang ke malam, mendekati maghrib, anak-anak itu kasih masuk ke dalam. Kita kalau sudah mau dekat maghrib, jangan ada di halaman rumah. Upayakan sudah masuk di dalam rumah. Apalagi tinggal 10 menit, 5 menit lagi azan maghrib. Hati-hati itu pada saat Rihul Ahmar, pada saat angin merah sementara memetiup. Siapa yang dia kena angin merah itu, kalau dia kena di tangan langsung nasenggol di petang. Kalau dia kena di leher, langsung tak putar leher. Pernah lihat orang tak putar lehernya, Pak? Pernah lihat orang saya mati berjalan? Saya kena angin merah banyak. Anak-anak kita biasanya langsung tiba-tiba langsung sakit, dan banyak yang korban gara-gara Rihul Ahmar ini. Ya, gara-gara angin merah ini banyak orang mati gara-gara Rihul Ahmar. Maka betul itu. Nggak cuma anak-anak sekarang, sapuaka banyak. Ya, jangan mau maghrib, tahu sekali. Oh, orang tua dulu itu. Orang tua dulu. Anak-anak masuk mau maghrib. Dia kenapa kalau maghrib? Akhirnya dia dapat.
Nabi Sulaiman masuk itu Rihul Ahmar, masuk ke dalam tubuh Nabi Sulaiman langsung. Tidak bergerak, stroke Nabi Sulaiman. Akhirnya dia berdoa sama Allah, ya Allah sembuhkan saya. Maka berbicaralah dia dengan, siapakah engkau sebenarnya? Dia bilang, aku Rihul Ahmar. Aku yang akan membantai semua orang sombong di dunia ini. Aku yang akan bikin sakit orang-orang yang durhaka sama orang tuanya. Saya yang akan bikin sakit orang-orang yang menyerobot tanah orang lain, yang mengambil hak orang lain. Saya mau kasih stroke dia. Jadi mohon maaf, kalau ada orang stroke bukan berarti dia kena ini, tetapi harus ditanya, apa sebenarnya yang terjadi dengan kau dapat stroke ini? Bisa saja dia masih punya dosa dengan orang tuanya. Tanya baik-baik, minta maaf sebelum itu stroke jadi betul, ya. Karena stroke tidak jadi langsung satu kali, tetapi biasanya dia pelan-pelan, gejala stroke ringan. Langsung segera cari tahu apa. Mungkin juga ada tanah orang yang masih kita ambil, ya. Sekarang itu begitu, Pak. La haula wala quwata illa billah, ya. Apalagi zaman kota seperti ini. Mudah-mudahanlah Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita terhindar dari semua itu. Sebagai akhir ceramah ini, pilih ibadah yang ringan-ringan. 1. 5 rukun Islam, syahadat. Tiap hari kita bersyahadat. Kapan? Pada saat kita sholat, asyhadu an la ilaha illallah. Orang kalau tidak sholat tidak pernah bersyahadat. Ya, hati-hati. Syahadat itu minimal 5 kali sehari semalam. Kapan? Pada saat sholat, asyhadu an la ilaha illallah. 5 kali kita bikin sehari semalam. Karena itu rukun Islam. Yang kedua, rukun Islam kedua, syahadat sholat. Kalau kita bisa bikin 5 kali sehari semalam, sudah bagus. Kalau mau ditambah lagi yang sunnah-sunnah, alhamdulillah. Yang minimal jangan sampai yang 5 ini tak lewat. Ketiga, ibadah puasa itu yang ketiga adalah puasa. Puasa 30 hari, 29 hari di bulan Ramadan. Kalau kita mau tambah lagi, boleh. Puasa sunnah, Senin, Kamis, puasa Daud, puasa ini boleh. Keempat yang kita laksanakan zakat. Yang kita kasih keluar bulan Ramadan lalu itu zakat fitrah. Sekarang ini apa? Kalau PNS, TNI, Polri itu sudah dipotong langsung. Itu namanya zakat profesi, zakat penghasilan. Jadi bersyukur-syukurlah kalau sudah PNS sudah dipotong itu. Ya. Yang bukan PNS. Dia cuma PNS yang berzakat, tidak bisa, Pak. Gaji PNS kalah dengan orang yang berusaha. Sedangkan PNS kasihan semua peku-peku begini di zakat. Bagaimana orang yang ada usaha, ada walet beserta tai-tainya, baru tidak mau zakat itu banyak hasilnya. Lah Allah, dia cuma PNS, orang walet tidak. Jangan begitu uti, ya. Justru itu yang banyak. Ya, sekarang begini perhitungannya. Kalau PNS ada istilahnya zakat penghasilan itu dihitung. Kemudian kalau ada orang bawa warung 1 tahun berwarung 1 tahun, itu namanya haul. Bukan baru 6 bulan keluar zakat, tidak. Mulai dia buka 1 Ramadan 2020, maka 1 Ramadan 2022 dia harus keluarkan zakatnya. Mana yang dikeluarkan zakatnya, kasih keluar dulu modal. Jangan dengan modal dihitung. Oh ini modal kios sekian. Keuntungan itu yang dihitung. Kalau semua dengan modal dihitung, baru kasih keluar zakat, bangkrut bapak-bapak. Dengan modal 20 juta, kasih keluar 25 banyak. Ya. Tapi yang dihitung itu adalah keuntungan. Jadi zakat itu barang tidak bergerak. Jangan benda yang bergerak. Zakat mobil tidak itu zakat mobil tidak dizakat. Ya. Zakat motor tidak usah dizakat itu motor dengan mobil, karena itu barang bergerak. Yang tidak bergerak berarti dia maksud kategori barang yang ada terus. Mobil mau dizakat tiba-tiba ditarik dealer, belum lunas. Ya. Yang dizakat itu barang yang milik sendiri dan sudah paten, maka yang itu yang dizakat. Berikutnya piara kambing. Kambing 40 ekor kambing sudah 1 tahun kasih keluar 1 ekor. Sapi 10 ekor, sapi 25 ekor keluar 1 yang kecil. Bukan yang besar yang Allah minta, yang kecil saja. Ya. Bedanya walet, kalau walet sama dengan tambang, itu namanya rikaz.
Pergi batambang di kayu boko, 1 kali batimbang langsung keluar zakatnya. Bukan nanti 1 tahun. Misalnya begini, begitu dia berusaha tambang dapat misalnya 2 gram, 3 gram. Saat itu kasih keluar memang zakatnya. Potong 2,5%, kasih masuk di Masjid Olaya, Masjid Kayu Boko. Maka orang masjid di Kayu Boko rugi sekali kalau masjidnya tidak bagus. Allah sudah buka pintu rezeki tambang di sana. Kalau sampai masjid Kayu Boko tidak bagus, tak lalu rugi. Kasih kagak betul. Karena bilang sama orang itu yang bertambang, kamu harus kasih masuk di sini 2,5% setiap batimbang. Karena begitu aturan agama. Begitu juga dengan walet. Walet itu dia setiap batimbang, bapak-bapak ibu. Ya. Beda dengan orang piara ayam dan sebagainya. Mudah-mudahan. Sudah. Syahadat, sholat, puasa, zakat sudah. Yang terakhir haji. Alhamdulillah haji 2 tahun terakhir ini tidak berangkat. Ada yang mendaftar haji ke sini tidak berangkat ke sini. Ya. Entah ini gara-gara corona atau gara-gara apa, wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan ini corona pergi jauh-jauh ke sini. Bayangkan biar orang haji pertama kali dalam sejarah ini Indonesia orang tidak berangkat haji 2021 tidak berangkat haji, ya sobat. Berarti ini mudah-mudahan kalau sudah begini kejadiannya haji sudah sampai berapa kali batal, mudah-mudahan berdoa sama Allah jangan sampai kena corona. Kalau saya cerita-cerita sama di mana-mana takziah, kalau kita kena corona bahaya sekali. Pertama, kalau orang mati karena corona dikubur dengan badan, dengan baju yang ada di badan. Bagus kalau ibu-ibu sementara baju begini, pakai baju pesta, baju gagah. Kalau sementara pakai daster, deng daster dong kasih masuk. Setelah ditaruh kain putih dia apa namanya? Dilem lagi, pakai lakban. Dilakban manusia. Setelah dilakban dikasih masuk dalam peti dilakban juga. 2 kali lakban sehingga mati malaikat mau bertanya dia mau buka lakban lagi. Bayangkan usubillah, mudah-mudahan jangan mati corona. La ilaha illallah, ya. Makanya gara-gara orang takut mati corona sekarang kalau sakit saya mau pergi rumah sakit takut. Termasuk saya juga, ya. Mudah-mudahan corona pergi jauh-jauh dan insya Allah kita berdoa pada Allah mudah-mudahan tahun depan sudah haji. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Kita berdoa semoga Daeng ini, ya, Daeng ini kasihan orang yang sudah lama selama hidup di dunia ini bergaul dengan kita di sini. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Kalau ada kebaikannya dikenang. Sekarang ini orang paling banyak ingat orang pesalah, orang baik dia lupa. Ya, jadi harus seimbang. Ingat kebaikannya orang, jangan diingat dia punya jelek. Ingat kebaikannya, kasihan pernah menolong dan kita maafkan kalau seandainya dia salah kata, salah apa, salah ini, pokoknya minta dimaafkan oleh Allah supaya jalannya bagus. Sekarang ini almarhum sedang berjuang. Kalau seandainya almarhum punya hutang, hubungi keluarganya. Sebaliknya kalau kita yang berutang sama almarhum, jangan cuma diam lihat, bakas tahu juga, ya. Ini bukan bank. Kalau bank langsung lunas, mati. Tapi ini kalau lu utang pribadi ada keluarga. Kalau dia ikhlaskan, alhamdulillah. Kalau dia suruh bayar, harus bayar kita. Kalau kita punya utang sama orang yang meninggal dunia. Dan semoga semua kita mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Almarhum ini husnul khatimah insyaallah. Meninggal hari Jumat. Luar biasa. Berdoa sama Allah meninggal hari Jumat semua kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau kurang mohon dimaafkan. Benarnya dari Allah. Akhirul kalam, Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.